Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan renungan hari ini HKBP Maranatha Lumbu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah dan kasih dari Yesus Kristus telah memelihara saudara-saudara sekaliannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Timoteus 2 ayat 25. 2 Timoteus 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sekitar kita pasti ada banyak orang yang mungkin bertindak, berperilaku tidak sesuai kebenaran dan tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di sana kita juga dipanggil, diutus oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk mengabarkan kebaikan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara Allah, supaya mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Paulus mengajar Timoteus untuk menjadi seorang yang bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan bertumbuh dalam pengharapan, sehingga dalam hidupnya terbentuk, terpatri suatu kerinduan untuk melayani dan mengabarkan firman Tuhan. Dalam mengabarkan firman Tuhan, pasti kerinduan seseorang hamba Tuhan atau pelayan atau penginjil supaya yang diinjili, yang dilayani boleh bertumbuh dalam kebenaran, boleh semakin diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik, semakin cinta akan firman Tuhan. Dalam hal itu juga seorang penginjil, seorang pelayan sama seperti Timoteus harus membekali diri lebih baik, mempersiapkan diri lebih baik, dan menguasai diri jauh lebih baik. Mengabarkan firman kepada sekitar, kepada orang lain, tapi jangan lupa setiap penginjil, setiap pengajar, setiap para hamba Tuhan harus juga mengabarkan Injil pada dirinya sendiri, pada abang kakaknya, dan pada keluarganya. Seorang penginjil, seorang guru, seorang yang menasihati, seorang yang menegur harus dengan penuh kelemah lembutan. Itu suara dan nasihat Paulus kepada Timoteus. Seorang penginjil, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang akan menyampaikan suara atau teguran kepada orang lain harus di dalam kelemah lembutan. Supaya yang kita tegur itu boleh menerima teguran kita ketika kita menegur mereka dengan kasih, dengan kelemah lembutan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita menegur mereka dengan kekerasan atau dengan kebencian atau dengan suara yang lantang, bagaimana mereka mau mendengar kita? Bukankah mereka semakin bertindak atau semakin lebih jahat lagi dan menjauhkan kita? Akhirnya mereka tidak tersentuh. Akhirnya mereka semakin jauh. Akhirnya mereka tidak dapat dimenangkan. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan kepada Timoteus supaya benar-benar hati-hati, supaya benar-benar penuh kelemah lembutan, dan supaya benar-benar mau belajar dari hari ke hari, harus mau belajar supaya menerima hikmat daripada Tuhan. Allah lah yang bertindak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyampaikan teguran, jangan langsung kita harapkan bertindak atau bekerja, teguran kita bekerja bermanfaat sebagaimana yang ada dalam keinginan kita. Allah yang memproses, Allah yang bertindak, Allah yang berkarya dalam diri seseorang, sehingga ketika kita menyampaikan teguran atau arahan, bimbingan, nasihat kepada orang-orang tertentu, ada baiknya kita hidup dalam doa. Dan kita selalu membawa mereka di dalam doa. Yang kita tegur itu kita bawa dalam doa.
Kita berdoa kepada Allah supaya yang kita tegur, yang kita nasihati diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Mereka boleh bertobat, menyadari kesalahan dan dosa-dosa yang dia perbuat, sehingga dengan sukacita dia akan menyaksikan Tuhan itu hebat. Dengan kehadiran kita, dengan cara tutur kata kita memperlakukan mereka, kelemah lembutan kita menyambut mereka, menegur mereka, mengingatkan mereka, maka jiwanya dimenangkan. Itu yang harus kita ingat dan kita renungkan dan kita perhatikan dalam menegur seseorang, atau mungkin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman kita. Jadilah menjadi orang yang benar-benar lemah lembut. Jadilah menjadi orang yang benar-benar menyadari kita hanya alat Tuhan. Selebihnya tidak ada. Kita hanya alat Tuhan. Ingat saudara-saudara, saya hamba Tuhan. Saudara juga dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Orang tua kepada anak-anaknya adalah menjadi alat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita adalah alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, keadilan. Oleh sebab itu, mari dengan lemah lembut menyapa saudara kita, menegur saudara kita, mengajar saudara kita, mengingatkan saudara-saudara kita. Maka lihatlah karya Tuhan kepada orang yang kita tegur. Mereka akan bertumbuh, mereka akan hidup dalam kasih, mereka akan dikuatkan, dimenangkan, mereka akan bertobat kembali dan bersukacita oleh karena Tuhan. Itulah renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Semoga kita tetap hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagaimana topik dalam renungan ini, menuntun dengan lemah lembut. Mari memberikan jiwa kita, hidup dan kehidupan kita dituntun oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jika Engkau memakai kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan suara kebenaran, berita sukacita. Jadilah kami juga berbenah diri untuk menasihati orang lain. Kami harus dengan lemah lembut, dengan iman percaya, dan dari doa kami. Jikapun kami menyampaikan suatu teguran, nasihat, bimbingan arahan kepada orang lain, mereka adalah sama dengan kami yang mempunyai kelemahan dan kelebihan. Maka kami akan memperlakukan mereka sebagaimana kami mengharapkan yang terjadi bagi diri kami. Jadilah kami dikuasai oleh Roh Kudus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, buat semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman hari ini, dalam setiap kesibukan mereka, aktivitas mereka, hidup kehidupan mereka, berkatilah Tuhan. Penuhi hidup dan kehidupan mereka. Dan pakai juga mereka, Tuhan utus mereka untuk membawa pembaharuan, untuk menyampaikan suara pertobatan kepada mereka yang butuh pertolongan. Sehingga di mana kami ada, di mana jemaat-Mu berada, maka sekitar kami merasakan betapa luar biasanya karya Tuhan yang mengutus hambanya, yang mengutus orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan menyuarakan pertobatan. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami hari ini, yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara sekaliannya. Amin.